Halo Observers, ketemu lagi bersama saya Denny Darko dan Dr. Sumiastri Purwanti. Kita di mana ini? Selamat sore. Kita ada di Laboratorium Forensik Klinik, tempat adik-adik mahasiswa, bahkan kami dokter forensik juga bekerja di sini untuk memeriksa sampel-sampel yang didapat dari tubuh manusia yang sudah menjadi jenazah. Ini boleh nggak sih dikasih tahu kita syuting di sini, di sebelah ada apa, coba diambil? Boleh, tuh sama adik-adik. Nah. Boleh kok. Say hi ke orang tua. Belajar lagi belajar. Beneran ke rumah sakit kok, nggak kemana-mana. Nah dok, ini tempatnya ini kan ada, ini berarti tempat, kalau itu kan kayak buat ngetes yang fluid atau apa dok? Iya, untuk pemeriksaan aja, regen-regen taruh di sana sini ya. Iya, dan ada foto-foto juga. Iya, betul. Oke, dan ada juga ini tengkorak manusia. Ini tengkorak manusia untuk misalnya pemeriksaan superinfus. Jadi kan kita taruh di sini, nanti biasanya tuh ada titik-titik malam. Biasanya kita ketebalan ototnya tengkorak itu berapa. Nanti kalau ada jenazah mungkin belum dikenal, kita bisa lihat. Tapi itu pakai sistem digital forensik. Kalau pakai mata dok, lihat seperti ini, dokter langsung tahu ya kira-kira tingginya berapa, usia berapa? Iya, jadi dari tengkorak ini atau kepala manusia. Yang pertama laki-laki perempuan bisa ketahuan ya? Iya, ini laki-laki atau perempuan, dari giginya usianya berapa, terus dari pelekatan ini, suturan tengkoraknya ini, terus meninggal kenapa, apakah memang dia karena sakit. Ini kan udah mulai buka lagi, ini usia udah tua ya, seperti itu. Tuh, kalau tanda-tandanya apakah memang meninggal normal atau karena ada perlakuan pada tubuh jenazah tersebut. Baik, dok, saya tertarik karena ini sebenarnya adalah pembahasan nggak sengaja, karena tadi dokter mengingatkan tentang kasus tenggelamnya satu kapal di Danau Toba. Betul. Itu sekitar tahun berapa, dok? Tahun 2018 ya, Kak ya? Sebelum COVID ini gempa dan Palu gempa ya? Palu. Oh, iya. Baik. Nah, dokter 2018 ya? ikut ke sana? Saya ke sana, saya baru pindah ke sini ya. Oh, dokter waktu itu baru ditempatkan di Jakarta. Iya, Rumah Sakit Said Sukamto. Terus langsung ditugaskan ke Sumatera Utara? Iya, ke Danau Toba karena ada satu kapal penumpang ya hilang di Danau Toba dan belum diketemukan jenazahnya. Bahkan diduga berapapun jumlah jenazahnya belum tahu pasti. Oh, karena nggak ada manifestnya? Iya, itu kebetulan setelah hari raya ya kayaknya. Hari raya? Setelah hari Idul raya. Fitri? Setelah orang berlibur atau naik kapal ke Pulau Samosir. Iya. Nah, akhirnya waktu dokter ke sana itu sudah dinyatakan kalau kapalnya tenggelam. Betul. Kami ke sana dan berusaha membantu ya mengidentifikasi jumlah korban yang diduga ada di kapal tersebut. Karena kan belum tahu, mereka kan tidak seperti pesawat terbang yang ada data passenger list-nya. Jadi kan kapal-kapal yang penyeberangan itu semua naik ke kapal itu, motornya, mobilnya, duduk. Jumlahnya pasti itu belum tahu. Itulah ternyata tenggelam. Jadi kami di sini memang bekerja penuh di antemortem. Antemortem itu menggali data mereka sebelum meninggal. Di fase 1 TKP diserahkan kepada tim TNI Angkatan Laut dan Basarnas juga. Seperti itu, bahkan dari Polair, kepolisian juga membantu mencari TKP-nya itu yang pasti di mana, karena kan katanya muter aja tuh harusnya di sekitar situ. Saksi-saksi lihat di sini ternyata penyelam cari udah nggak ada. Dan terus bergeser nggak ketemu sampai sekarang. Jadi TKP-nya yang asli di tengah Danau Toba itu nggak ketemu dan hilang. Loh, nggak ada yang selamat sama sekali? Nggak ada. Ada yang 2 orang, katanya 2, ya seingat saya 2 orang, sempat berenang kayaknya. Maksudnya loncat dari kapal itu. Selamat? Iya, selamat. Oh, tapi berarti mereka ini saksi mata melihat kapalnya tenggelam? Betul, ya. Oh, loh kok cuma 2, dok? Kan sebenarnya kalau seperti itu mereka bisa kayak Titanic tenggelam kan bisa. Waktu itu ceritanya bagaimana, katanya mereka berusaha menyelamatkan diri dan mungkin bisa berenang ke tepian ya. Kalau yang lain mungkin terperangkap di dalam kapal atau mungkin tidak bisa berenang sehingga ikut meninggal pada kejadian tersebut. Iya.
Dan itu memang kami dari tim DVI betul-betul mengadakan pos antemortem di sekitar Danau Toba itu, di pinggiran apa yang namanya lupa saya, di Teluk itu pelabuhan. Kalau pasti keluarga yang meninggal membuat laporan asli ke kami, jadi biar pemerintah tahu jumlah sebenarnya korban tuh berapa sih. Jadi permasalahannya kita datang itu korban dipikir sampai 500 orang, kan nggak mungkin kapal sebesar itu kok penumpangnya. Ternyata dikit. Satu orang meninggal, mungkin si Joko ya, yang lapor ada 10 orang, baik. Yang lapor ada 5 orang, jadi di jumlah total jadi 600-an orang gitu. Jadi kita dibantu waktu itu ada Bupati Simalungun, dia punya tempat di sana dan kita tinggal di sana dekat dari Danau Toba. Jadi kita membuka posko antemortem di rumah sakit Simalungun. Juga saya menyiapkan posko postmortem untuk pemeriksaan jenazah bila jenazahnya ditemukan. Tapi nggak ada. Nggak ada. Kita sama mikirnya, sekali. Iya kita di sana selama 2 minggu. Kita mikirnya seminggu itu mungkin jenazah keluar ya, karena kan proses pembusukan. Ternyata nggak ada, Dok. Ternyata nggak ada. Sampai 2 minggu tidak ada. Tapi kita akhirnya mendata pasti jumlah penumpang yang menjadi korban dari keluarganya. Itu, dan kita mengumpulkan data antemortem lengkap, dan kita yakin karena ya itulah kelebihan orang Indonesia, mungkin sebelum piknik, sebelum jalan, foto, selfie, selfie diupload di medsos kan. Jadi kita mendata itu. Punya cara. Jadi ada yang sekelompok kaosnya sama, terus kerudungnya sama, seperti itu. Itu aja. Bahkan kita juga heran, katanya ada mobil, motor masuk dalam kapal itu, ya tidak ada tuh yang hanyut. Tidak ada, jadi benar-benar tenggelam masuk ke dalam danau. Tapi itu benar tenggelam nggak? Jangan-jangan diculik UFO, Dok? Diculik UFO ya? Atau ada naga di dalamnya? Iya, nah kan orang kadang-kadang kan selalu dikaitkan dengan hal seperti itu. Tapi kembali lagi, Dok, berarti saat memang walaupun itu tidak diketemukan, yang paling penting di sini berarti memang identification tadi ya, Dok ya. Betul. Dan itu memang tugas utamanya di situ ya, Dok. Iya, kita mengeksklusi atau memastikan pasti jumlah meninggalnya. Jangan sampai orang lain yang bukan korban terus dimasukkan ke situ, terus meminta ganti rugi. Nah, itu tadi yang kita bahas, kepentingan DVI itu di apa. episode yang sebelum ini dokter menyampaikan bahwa kenapa kok ya itu DVI, kenapa bukan Disaster Victim Investigation atau yang lain, tapi ini yang paling penting identification ini tadi. Iya, jadi data antemortem lengkap, terus akhirnya kita yakin manifest penumpangnya ini, dan pihak korban atau pihak keluarga bisa mengklaimkan untuk asuransi, untuk ganti rugi gitu. Jadi kepastian hukumnya jelas. Itu dokter waktu begitu tenggelam langsung ditugaskan pergi ke sana. Iya. Waktu datang udah berapa hari itu? Hari kedua itu. Hari kedua, Dok? Iya, berarti kemarin itu. Iya. Saya pernah ke Danau Toba tuh, itu nggak kayak danau, Dok, kayak laut, Dok. Karena ujungnya itu nggak kelihatan. Betul. Dan tenang sebenarnya. Tapi begitu saya ikut hari ketiga, keempat sama Polair ke tengah lihat TKP itu, ternyata harusnya kenceng. Itu harusnya berarti? Iya, di dalam. Iya. Jadi kita juga penyelam juga sampai kedalaman maksimal 50 meter udah katanya nggak kelihatan ya. Udah nggak kelihatan. Oke. Nah, berarti 2 hari mencari, sampai berapa hari terus diputuskan kalau ternyata? 2 minggu. 2 minggu juga ya, Dok? Ya sudah, kita menanti di pinggir Danau Toba. Dan menanti itu nggak ada sama sekali jenazah yang memang akhirnya ditemukan? Nggak ada. Sampai tim TKP kan Polair, Basarnas kan selalu keliling dia. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Ya itu saya cerita, patahan kapal pun nggak ada, mungkin tiangnya atau sama sekali nggak ada, motor atau mobil gitu nggak ada. Berarti sebenarnya kalau orang beranggapan terjadi di danau itu lebih mudah daripada di lautan, ini malah sebaliknya ya? Salah, malah mungkin benar-benar tersedot arus putaran di bawah itu, toh kita kan nggak tahu dalamnya. Kalau laut mungkin masih bisa karena kan gerak dia ya, jalan arusnya. Gitu. Jadi sesuatu yang kalau kita bilang open itu terus jadi close. TKP-nya, tapi sebenarnya jadi open lagi, Dok, karena nggak, ya itu tempat seluas itu menjadi terlalu luas gitu. Ya, betul. Sedangkan kan kalau misalkan kita jadikan benchmarknya itu di SG 182 kan waktu dia
masuk ke dalam, itu kan dia perairannya kan nggak terbatas dong. Betul, Tapi tetap kemana-mana. masih ada pecahan yang hanyut dan bisa diketemukan. Bisa diketemukan, Ya bisa body parts dicari. juga ada Iya. banyak, diidentifikasi dan sebagainya. Karena body part mungkin nempel di bagian-bagian dari pesawat tersebut. Betul, betul. Nah, tapi balik lagi ke yang ini tadi, itu berarti lumayan misteri juga ya dok ya? Betul. Nggak diketemukan itu Iya. tadi. Oke. Nah, kasus sejenis yang dokter pernah tangani, itu seperti apa dok? Senopati tahun 2004 kapal yang dari Kalimantan Selatan ke Jawa itu kan juga. Itu di lautan kalau itu Iya, ya? lautan. Itu bagaimana juga, dok? Itu sih dulu memang ahli-ahli DVI belum ada, belum banyak. Jadi saya juga nunggu jenazah aja tuh di Kepulauan Laut Jawa di Rembang. Ya hanya Oke. dapat nggak banyak sih. Ya keluarga tinggal kita tunggu, kita data betul nggak jumlah penumpang pastinya. Oh, tapi Di body Lembang. parts-nya itu dalam kondisi komplit? Itu masih ada yang utuh beberapa. Oh, Karena waktu itu DNA belum bisa ya, terus dari gigi aja sama sidik jari, terus yang nggak bisa dikenali akhirnya kita kubur massal tuh di Rembang. oh. Jadi keluarga yang kehilangan keluarganya menjadi Iya, korban iya. waktu itu, akhirnya mereka jarah di Oh, ke situ. Rembang. Kita Iya. buka pemakaman umum untuk Oh. korban kapal Senopati. Iya, iya. Loh, artinya kalau tadi dokter sampaikan kebiasaan orang Indonesia biasa selfie dan sebagainya, berarti sebaiknya itu juga dilakukan ya dok, Iya. sebelum terbang atau apa? Iya. Tahun 2004 belum Iya betul, booming. betul. Belum masih booming. belum booming. Orang kan Medsos. masih BlackBerry waktu itu. Oh iya, Iya, fotonya masih blur. Nah, tapi berarti sebenarnya boleh nggak sih dok kalau saya bilang ya kalau sebelum bepergian atau apa foto-foto dulu? Ya boleh. Walaupun nggak doain loh dok. Nggak disuruh juga pada foto-foto ya. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Jadi waktu itu peran DVI Polri di kasus tenggelamnya kapal di Danau Toba ya, kita benar-benar memperdalam data antemortem. Jadi kita menyiapkan, dan saya pikir itu sungguh-sungguh kita bekerja untuk yang saya waktu itu cerita mengisi yellow form, formulir antemortem yang kuning itu data semua. Jadi kita masukkan semua di situ, benar-benar valid. Jadi yang dimintain keterangan pun keluarga yang terakhir melihat dan saudara kandung atau orang tua kandung atau orang terdekat. Jadi tidak bisa sembarangan orang datang terus melaporkan kalau keluarga saya jadi korban di kapal tersebut. Buktinya mana? Nah, nggak bawa bukti lah. Ternyata ya itu tadi keberuntungan kita. Saya pikir waktu itu hampir semua foto loh, selfie, dan diupload di medsos. Jadi keluarga malah membawa bukti itu. Ini loh keluarga saya korban. Nah ternyata tadi ada yang temannya ini loh buktinya gitu loh. Itu akhirnya kita bisa deskripsikan bahwa ini betul-betul korban karena tenggelamnya kapal tersebut, dan betul-betul dia menjadi penumpang di situ. Baik. Sehingga secara pasti untuk kepastian hukum terakhir kan mereka butuh surat kematian. Mereka butuh surat teridentifikasi. Tapi kan kita hanya bisa menyiapkan surat kematian ya. Tadi yang berperan tuh Dukcapil ya. Makanya kita bekerja sama Mendagri kan untuk memperjelas kalau ini korban karena tenggelamnya kapal ini, dan kita mengeluarkan, diketahui dan penduduk daerah sini, sehingga surat kematian ini menjadi sesuatu yang berharga untuk keluarga. Sebagai bukti. Iya, kalau punya asuransi bisa diklaim seperti itu. Warisan. Ya, punya kepentingan hukum yang lain bisa dipergunakan. Nah itu karena kan kalau tidak ada seperti itu kesulitan keluarga untuk ke bank, ke tempat-tempat yang mungkin butuh keterangan kalau dia
sudah meninggal. Oh, menikah lagi juga termasuk ya? Termasuk menikah lagi gitu kan, seperti itu. Iya, iya. Jadi ya waktu itu betul-betul, dan itu ternyata bagi saya melelahkan antemortem karena kita ketemu dengan keluarga dan kita harus bisa berusaha mencari data di tengah keluarga yang galau, sedih, Iya. bahkan temperamen ya, mohon maaf, orang banyaknya kan Sumatera Utara Iya, yang iya, iya. pasti Kebanyakan. Iya, seperti marah-marah kenapa nggak dapet keluarganya. Bahkan salah seorang tokoh pun sempat marah-marah di dermaga, kenapa Iya. dipikir kita tim Tapi dipahami tim ya, Dok, basar seperti itu ya, Dok, ya. kok tidak mau nyelam, tidak mau Iya, nyari, iya. tidak ibaratnya nyewa kapal keruk seperti itu kan nggak mungkin toh. Iya. Pernah rame kan, jadi ya itu kita benar-benar lelah. Saya sendiri sama tim DVI, ada senior saya juga sampai kapan sih pulang gitu. iya, Biasanya iya. kita tuh nggak pernah Iya. minta pulang gitu. Iya, iya. Ini karena ya tekanan dari keluarga sendiri dan kita bertemu terus kan dengan keluarga Iya. setiap hari. Dan Bupati waktu itu di daerah Simalungun itu baik, dia membuka ini dapur umum. Oh. Jadi kita akhirnya malah sama keluarga jadi deket. Dekat, Iya, iya. masak, makan bareng Iya, gitu. iya, iya. Karena keluarga juga tidur di situ, deket. Oh. Iya, nungguin betul-betul, dan kita ya tim DVI di situ gitu loh. Deket, jadi malah jadi kayak saudara, malah Iya, makan di situ, tidur di situ, nunggu berhari-hari, siapa tahu ada jenazah ketemu, itu aja. Itu ya, itulah suka dukanya, dan itu betul-betul yang lelah kalau saya pribadi. Tim antemortem. Iya, malah sebenarnya itu kalau seandainya jasadnya ada dan dikerjain malah nggak lelah ya. Iya. Tapi lelahnya lelah hati karena ini kok nggak ada kejelasan menunggu, ini ya. ya. Nah, Dok, Seperti itu. selain di tadi itu di Danau Toba, di laut Senopati, tenggelam Senopati, Jawa. di mana lagi, Dok? Banyak di Cianjur waktu itu sih kapal tenggelam yang membawa imigran gelap. Oh, gitu? Ya, yang di Jawa Barat, Iya. Ciganjur, Tapi itu sampai sempat di Jawa diketemukan Timur. Ya, jasadnya. saya sempat meriksa di sini banyak. Jadi Berarti ya, bukan WNI, bukan WNA, tapi kan mereka bawa identitas. bukan WNI ya? Bukan. Oh. Imigran gelap istilahnya. Tapi mereka bawa identitas. Iya, bawa. Jadi mereka yang mau berlayar kabur dari negara Arab itu untuk ke sana. Christmas Island, Australia. Oh, Christmas Island. Iya. Ternyata Iya. kapalnya tenggelam. Oh. Gitu. Sampai berapa kali Loh, itu? 3 kali. kapalnya kapal berbentuk seperti apa, Dok? Lah, itu katanya kapal penumpang sih, mungkin dipenuhi orang ya. Oh, jadi over itu ya? Iya, ya? saya inget tuh Kelebihan di muatan Jawa ya? Timur saya karena deket dari Semarang ke Surabaya, jadi pusat identifikasi di Surabaya itu sekitar 80-an jenazah itu. Warga Dibawa ke negara sana, asing. labnya di sana Di ya? rumah sakit Bayangkara Surabaya untuk Oh. identifikasi, dan waktu itu belum sebanyak sekarang tim DVI ya, kita tahun 2004 itu. Jadi kita ke sana. Itu kan saya ingat dari kasus Senopati 2004 belum selesai, Adam R jatuh, kita disuruh siap-siap ke sana, ternyata nggak ketemu di Makassar toh, ternyata ada kecelakaan lagi kapal imigran gelap itu di Surabaya, Pacitan. Jadi kita ya geser ke sana. Terus longsor lagi di Wonosobo, Temanggung. Jadi waktu itu kebetulan saya jadi nggak Beruntun. pulang-pulang gitu kan. Saya inget banget itu. Nah, Dok, Mumpung masih muda kali, dulu Iya. waktu masih muda nggak apa-apa. sebentar, Dok. Berarti kalau seandainya dia itu adalah bukan orang Indonesia, data yang kita miliki kan nggak ada untuk dicocokkan, Dok. Betul. Nah, terus gimana nasibnya? Oh, Apa? kita berhubungan sama Kementerian Luar Negeri, terus mereka yang menghubungi Ke sana, negaranya atau ya. kedutaan di negara kita Dan ya? jenazah kita simpen, ada beberapa yang dibawa atau minta dikebumikan di sini. Oh. Gitu. Pemerintah sana bertanggung jawab. Tapi mereka akhirnya tetap harus menyampaikan ya, mau diambil atau dikebumikan ya? Iya, betul. Jadi semua kembali lagi ke hak asasi Si itu tadi ya? keluarganya atau pemerintahnya. Oh, oke. Berarti memang nggak cuman pesawat terbang, karena orang itu cenderung kalau pesawat terbang jatuh, Dok, semuanya heboh. Tapi kalau kapal laut, padahal kadang korbannya lebih banyak dan nggak ketemu gitu Iya, loh. Heeh. dan nggak seperti pesawat terbang, kapal laut semua kadang asal beli tiket kan nggak ada nama tuh, Oh iya, iya. naik Cekrek gitu iya, aja. Itu, seperti itu. Ya, dan ini berarti untuk observer sekalian di rumah ini apa yang bisa disampaikan mengenai kecelakaan yang berhubungan dengan moda transportasi air ini tadi, Dok? Ya minimal kita memberikan data identitas ya, biar jelas gitu kan. Tapi ya
jangan maksa kalau mungkin tiketnya satu ya pakai satu. Kadang kan Oh, 2, 3 karena betul. anaknya digendong masuk betul, bareng-bareng ya betul, seperti betul, itu. betul. Artinya satu kartu identifikasi KTP ya terutama Ya. ya, itu dibawa kemanapun kita pergi, Betul. menempel pada tubuh kita. Iya. Oke, kedua ya turuti itu tadi sistem pencatatan karena itu sangat membantu, paling tidak membantu dan nggak menyusahkan keluarga yang kita tinggalkan. Betul. Iya. Ada lagi nggak dok apa yang bisa disampaikan agar ya mereka paham tentang ini? Bukan artinya terus wah siap-siap nanti meninggal atau apa, tapi Ya, kalau dibutuhkan data antemortem memberikan data yang valid dan bahkan terakhir kali dia pergi. Yang penting itu. Iya, iya. Ya, kalau butuh untuk DNA ya memberikan barang pribadi yang terakhir dipakai, kayak saya sering sebut mungkin sisir atau bekas baju dalam seperti itu. Agar kita atau bisa bekas ngecek itu ya? helmnya ya kita bisa ambil sampel DNA dari bahan properti yang dipakai korban sebelum meninggal dunia. Sebentar. Baju dalam walaupun sudah dicuci tetap- Jangan, misalnya yang belum dicuci. Oh. Kan bekas keringat, Iya, ini, iya, iya, bekas iya. spital sini, Iya, kan iya, iya. sisir, rambut atau sikat gigi, Iya, bekas sikat iya, gigi, iya. kan nempel DNA-nya kita Iya. di barang-barang itu. Baik dok, itu yang harus kalian perhatikan. Oke, itu tadi kita baru saja membahas tentang kecelakaan di Danau Toba dan juga beberapa lokasi yang lain, dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membantu siapapun. Ya, kalaupun kita berharap jangan kita yang menjadi korban, tapi dengan kita tahu semua fakta ini, kita bisa ikut membantu untuk mengidentifikasi. Dan ternyata pentingnya identifikasi itu bisa dilihat di tadi konten yang diberikan dan penjelasan dari Dr. Hasri secara langsung. Terima kasih dokter. Nanti kita akan ngobrol lagi. Juga saksikan terus vlog Mami Hasri Forensik. Karena di situ kita akan lihat bahwa ya di balik sosok yang wanita penyayang ini adalah seorang yang luar biasa, menginspirasi dan pantang lelah untuk membantu hal-hal yang seperti ini, yang kalau orang berpikir itu kan seperti ini, ya itu tadi dok, melebihi apapun yang jadi tugas dokter. Kayak kemarin ada kecelakaan walaupun sudah di Semarang tapi tetap datang ke Jakarta karena memang sudah jadi tekad dan itu tadi ya Iya. tugas untuk seorang abdi negara. Terima kasih, tonton terus di channel saya Denny Darko, dan ingat jangan berasumsi. Berasumsi sebelum observasi. Salam Forensikers. Forensikers. Sampai jumpa.